Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sarong Banjar Nahor dalam Praktikum Statistika. Di sini saya tidak lupa berterima kasih kepada dosen pengampu saya pada mata kuliah Praktikum Statistika, yaitu Bapak Sudianto Manulang, dan juga kepada asisten laboratorium yang telah melatih kami, yaitu Bang Novan Setiadi Tindaun dan Kak Ratna Arditasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengujian lebih dari dua rata-rata populasi atau analisis varians satu arah, atau yang sering disebut juga dengan one way ANOVA. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu analisa variansi ANOVA. Analisa variansi atau ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam analisis varian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel diambil secara random dan saling bebas atau independen. Sampel hendaknya diambil secara acak atau random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Kemudian yang kedua, populasi berdistribusi normal. Distribusi data harus normal. Agar data berdistribusi normal dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, populasi mempunyai kesamaan variansi atau varians data homogen. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama pula. Bila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kesamaan variansinya dapat diabaikan. Tapi bila banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansi populasi sangat diperlukan. Klasifikasi ANOVA. Terdapat 3 klasifikasi ANOVA, yaitu yang pertama, klasifikasi satu arah atau one way ANOVA. ANOVA di klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Kemudian yang kedua, klasifikasi dua arah atau two-way ANOVA. ANOVA klasifikasi dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Kemudian yang ketiga, klasifikasi banyak arah atau MANOVA. ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Kita masuk pada topik pembahasan kita hari ini, yaitu ANOVA satu arah atau one way ANOVA. ANOVA satu arah atau one way ANOVA digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas dengan sendirinya pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi, berarti efek faktor satu terhadap variabel keterikatan mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar atau saling berpotongan. Maka antara faktor tidak mempunyai interaksi. Bagian pengukuran variabilitas ANOVA. Terdapat 3 bagian dalam pengukuran variabilitas ANOVA, yaitu yang pertama variabilitas antar kelompok, yang kedua variabilitas dalam kelompok, dan yang ketiga jumlah kuadrat penyimpangan total. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu variabilitas antar kelompok atau between treatments variability. Variabilitas antar kelompok adalah variansi min kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variansi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA. Rumusnya adalah JKA sama dengan N dikali sigma X bar kuadrat dikurang sigma X bar kuadrat per K, atau dengan rumus yang lain JKA sama dengan sigma T kuadrat per N dikurang G kuadrat per N besar, di mana K adalah banyaknya kelompok, T adalah total X masing-masing kelompok,
G adalah total X keseluruhan, N kecil adalah jumlah sampel masing-masing kelompok, dan N besar adalah jumlah sampel keseluruhan. Kemudian yang kedua, variabilitas dalam kelompok atau within treatment variability. Variabilitas dalam kelompok adalah variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variansi tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat dalam atau JKD. Rumusnya adalah JKD sama dengan JK SMK, di mana JKD adalah jumlah kuadrat dalam, JK SMK adalah jarak kuadrat simpangan masing-masing kelompok. Kemudian yang ketiga adalah jumlah kuadrat penyimpangan total atau total sum of squares. Jumlah kuadrat penyimpangan total adalah jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan min totalnya atau JKT. Rumusnya adalah JKT sama dengan sigma X kuadrat dikurang G kuadrat per N, atau JKT sama dengan JKA ditambah JKD. Terdapat prosedur dalam uji hipotesis ANOVA satu arah. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. Untuk hipotesis H0 atau hipotesis 0, mu1 sama dengan mu2, yaitu artinya semua rata-rata atau min populasi adalah sama dan tidak ada efek faktor terhadap variabel respon. Dan untuk H1 atau hipotesis alternatif, tidak semua mu1 sama dengan I, di mana I sama dengan 1, 2, sampai K. Artinya mu1 tidak sama dengan mu2. Minimal satu rata-rata populasi berbeda atau yang lainnya sama. Ada efek atau pengaruh faktor terhadap variabel respon, dan tidak berarti bahwa semua populasi berbeda. Kemudian prosedur yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Kemudian yang ketiga, tentukan derajat kebebasan atau DF dari JKA. DF JKA sama dengan K dikurang 1, DF JKD sama dengan N besar dikurang K. Kemudian yang keempat adalah analisis dan menentukan F hitung dan F tabel. F hitung sama dengan RKA per RKD lebih dari FK dikurang 1, N dikurang K atau signifikansi P value. Kemudian prosedur yang kelima adalah menentukan daerah kritis. H0 ditolak jika signifikansi lebih kecil dari alfa. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Kita bisa lebih jelas mengetahuinya dengan melihat gambar. Pada gambar dalam slide terdapat kurva dari diagram Cartesius yang berada pada sumbu X yang dibatasi oleh F tabel. Jadi jika F hitungnya berada pada daerah yang diarsir, otomatis F hitungnya lebih besar daripada nilai batas atau F tabel ini. Jadi otomatis F hitung lebih besar dari F tabel, maka kita dapat memastikan bahwa H0-nya ditolak. Kemudian yang keenam, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0-nya diterima ketika berada ke sebelah kiri dari F tabel atau batasan pada kurva tersebut. Dan yang kedua adalah HA atau hipotesis alternatif diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Untuk menentukan H0 dan HA diterima, maka ketentuan yang harus diikuti adalah yang A, bila F hitung sama atau lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang B, bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian prosedur yang terakhir adalah menentukan keputusan. Analisis setelah ANOVA atau post hoc. Analisis setelah kemudian
Kemudian analisis setelah ANOVA atau post hoc. Analisis setelah ANOVA atau pasca ANOVA atau post hoc dilakukan apabila hipotesis 0 atau H0 ditolak. Fungsi analisis setelah ANOVA adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung yang menunjukkan adanya perbedaan. Apabila F hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, tentu analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk melakukan analisis sesudah ANOVA, antara lain Tukey's HSD, Bonferroni, Sidak, Skeve, Buncan, dan lain-lain. Yang populer dan yang paling sering digunakan adalah Tukey's HSD. Baik, saya akan mendemonstrasikan one way ANOVA dalam bentuk SPSS. Di sini sudah tersedia data sampelnya, yaitu yang terdiri dari 45 data yang terdiri dari daerah, rasa, dan sales. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita pilih data analyze, kemudian compare means, kemudian kita klik bagian one way ANOVA. Di sini sudah tersedia box dependent list dan faktor. Kemudian daerah kita masukkan pada kolom atau box faktor. Kemudian sales kita masukkan pada dependent list. Setelah itu kita klik options. Kita pilih descriptive dan homogeneity of variance test. Kemudian continue. Kemudian post hoc. Kita pilih Bonferroni dan satu lagi Tukey. Kita continue, kemudian OK. Di sini sudah tersedia output dari data yang kita buat tadi. Ada descriptive test of homogeneity variance dan ANOVA multi comparisons juga ada. Kita bisa melihat pada nilai rata-rata atau minnya. Pada variansi pertama minnya 24,40, variansi kedua 30,27, dan variansi ketiga 56,67. Dan selain itu kita bisa melihat test of homogeneity of variance. Kita bisa melihat nilai signifikansinya 0,37. Artinya dia tidak homogen dan tidak normal, datanya tidak normalitas. Maka secara otomatis uji ANOVA yang kita lakukan ini tidak akan bisa berjalan karena sesuai prosedur dari awal datanya harus homogen dan harus normal. Makanya kita bisa melihat pada ANOVA itu nilai signifikansinya 0,000. Artinya kita tidak bisa menggunakan ANOVA. Jadi kita bisa mencarinya dengan post hoc test seperti yang terdapat pada output pada layar. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan terkait one way ANOVA. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.